Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Selasa juga teman-teman semua. Ini akan menjadi video kedua gua dalam 24 jam terakhir. Ya tentunya apalagi kalau bahas isu yang sedang hangat soal suksesi kepemimpinan. Nah itu bahasa halusnya, bahasa kerasnya adalah pergantian pelatih atau pemecatan Sintayong dan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia yang kemarin sudah diumumkan. Pemecatan Sintayong, walaupun secara resmi Patrick Kluivert belum diumumkan, tapi kita semua sudah tahu lah itu 99,999% Patrick Kluivert akan menduduki pelatih tim nasional Indonesia per bulan Januari. Nah tentunya keputusan sudah dibuat, suka atau tidak suka, layar sudah terkembang, dan di kesempatan kali ini gue mengajak teman-teman semua untuk melihat ke depan dalam arti bagaimana kira-kira ya wajah tim nasional kita di bawah kepemimpinan Patrick Stephen Kluivert. Ya ini yang semasa pemain, pasti kalau yang tahun 90-an sudah mengikuti bola 2000-an awal pasti tahu ya, karena ini pemain pelatih yang dulu semasa pemain sangat luar biasa, termasuk membawa Ajax juara Liga Champions dengan mengalahkan Milan tahun 95 ya. Oke, teman-teman semua. Jadi tentunya ada perubahan ya dari era STY ke era Patrick Kluivert, di ruang ganti maupun juga dari komposisi pemain. Pasti ada, nggak mungkin sama. That's why PSSI mencoba untuk membawa Patrick Kluivert ke dalam tampuk kepelatihan. Nah, kita akan bahas ya dari segi yang paling sederhana dulu. Ya, kita mengimajinasikan di ruang ganti atau di locker room itu akan berkurang satu bahasa yang pasti, tidak akan ada bahasa Korea di sana, jadi hanya tinggal bahasa Indonesia, Belanda, dan di tengah-tengahnya ada bahasa Inggris. Ini satu hal yang pasti terjadi. Jadi ketika pelatih berbicara dengan non pemain yang keturunan Belanda, itu pasti pakai bahasa Inggris langsung. Sebaliknya juga gitu, kalau para pemain ingin berbincang dengan dengan pemain lain yang keturunan Belanda, pasti pakai bahasa Inggris ya, bahasa pemersatunya lah di ruang ganti. Sementara sesama mereka ya pasti pakai bahasa ibu mereka ya, jadi mother tongue-nya masing-masing gitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal pemain naturalisasi ya. Menurut informasi sekali lagi yang gue terima langsung dari orang dalam, salah satu impact yang langsung terasa adalah dengan keputusan Jairo Wild. Seperti yang pernah gua angkat sekitar 3 bulan lalu, memang ada informasi yang mengatakan dua nama itu sudah diajukan, yaitu Jairo Wild dan juga Mauro Zlistra. Ya, tapi ada beberapa kendala dan sempat stagnan sebenarnya, sempat mentok lah, terutama Jairo. Tapi begitu kemarin diumumkan, mungkin bahkan sebelum diumumkan sudah dikasih tahu ke Jairo bahwa pelatih yang akan memegang Indonesia itu Patrick Kluivert, Jairo langsung mengatakan yes. Dan kemarin juga sudah diberikan statement ya di konferensi pers oleh Pak Erick Thohir dan jajarannya dengan mengatakan salah satunya itu tadi, Jairo Wild. Sementara Becker memang ada kendala administrasi, beliau tidak menjelaskan seperti apa. Yang pasti Jairo Wild itu on the way. Dan ini akan nanti berkaitan dengan preferensi strategi, taktik, dan filosofi Patrick Kluivert, di mana kalau kalian yang pecinta sepak bola Belanda pasti tahu ya karakter dari Patrick Kluivert ini, termasuk juga nanti asisten pelatihnya yang belum bisa gue bocorin di sini, tapi sudah gue kasih clue-nya di video gue sebelumnya ini. Selalu dia suka dengan satu tukang tajak ya. Kalau di Liga 1 biasanya ini kolega gue Bang Rensu itu memberikan terminologinya itu gelandang angkut air ya. Jadi gelandang bertahan. Kalau dulu di 2014 ada Nigel de Jong. Jadi sekarang kita nggak tahu siapa. Mungkin aja Jairo Wild yang akan memainkan peran tersebut. Walaupun ada opsi lain seperti Nathan Chaon. Itu selalu ada. Dan tentunya juga formasi ya. Formasi ini langsung aja biar runtun ya. Formasi preferensi dari Patrick Kluivert dan asisten yang nanti akan diumumkan itu bukan mengusung 4 back. Kalau kita lihat dari preferensi dari sebelum-sebelumnya, dia atau mereka itu punya preferensi menggunakan 3-4-1-2
ini. Jadi nggak ujuk-ujuk kalau pelatih Belanda itu pasti jadi 4 back gitu. Dan kemudian kebetulan juga kita memang sudah biasa memainkan di tim nasional itu dengan 3 back. Even Bang Jai pun di Venezia, buat kalian yang sering mengikuti segmen Rapport Abroad atau nonton langsung Venezia di video.com itu pasti tahu ya. Selalu Bang Jai memainkan pola 3 back. Jadi sebenarnya ini matching gitu. Dari segi pemain, dari segi filosofi, dari segi permainan. Nah, nanti tentunya kalau kita lihat dari susunan pemain, Calvin Verdong di kiri, gue yakin kita semua sepakat lah, tidak tergantikan. Kanan itu bisa 2, bisa Sandy Walsh atau Kevin Dix. Ya, Kevin Dix bisa di mana-mana. Kalaupun nggak di kanan, mungkin dia bisa ngisi posisi MC berduet dengan Jairo Redwald. Ya, atau Ivar Jenner juga bisa di sana di MC, kemudian Kevin Dix yang di kanan. Jadi tergantung keadaan. Ada tambahan pilihan yang jelas di sektor tengah. Nah, yang berperan sebagai trequartista itu seperti biasa Tom Hai yang beliver bola ke depan. Nah, 2 ini Ragnar dan juga Strike atau Reinders. Jadi banyak pilihan, atau oleh Romney ya. Tapi Ragnar kan Australia nggak bisa main ya. Jadi mungkin di sana Strike, kemudian di kanannya nanti oleh Romney atau Eleanor Reinders. Nah, tentunya berkaitan dengan kehadiran Patrick Kluivert dan juga hengkangnya STY dari tampuk kepelatihan, maka Eleanor Reinders yang sebelumnya juga sulit menembus tim utama, peluang untuk kembali bisa masuk line up bahkan starter itu sangat besar ya, karena ya itu tadi dengan kedatangan pelatih Belanda, kita tahu Patrick Kluivert ini sangat dihormati di ruang ganti. Sekali lagi terlepas dari semua track record dia, ini sangat besar kemungkinan Reinders untuk bisa mendapatkan tempat ya, walaupun tidak mudah juga, apalagi Reinders sempat mungkin kena mental ya dengan beberapa rangkaian peristiwa mulai dari China dan juga Jepang, bahkan Arab Saudi dia gagal mendapatkan kesempatan. Nah, satu lagi nama yang juga mungkin mendapatkan peluang untuk datang menurut gua ya, yaitu Jens Raven. Bukan hanya soal karena sama-sama berdarah Belanda ya, tapi juga kalau kita lihat ada sedikit nostalgia di antara Patrick Kluivert dan keluarganya Raven. Ya, ini bukan nepotisme tapi juga asas pengenalan ini kan juga penting ya. Jadi tahu betul latar belakang di antara dua pihak ini, antara Patrick Kluivert dan juga Jens Raven dan bahkan ayahnya. Jadi secara informasi, ayah Jens Raven ini adalah teman dekat dari Patrick Kluivert. Ya, tahun lahirnya juga nggak beda jauh. Bjorn Raven itu tahun 75, sementara Patrick Kluivert tahun 76, dan mereka pernah tergabung dalam satu tim. Ya, ada fotonya tapi gue nggak bisa share ya, karena gue janji gue nggak bisa share. Jadi fotonya Giovanni van Bronckhorst, kemudian Bjorn Raven, lalu Patrick Kluivert dan satu lagi gue lupa gitu ya. Di kalau nggak salah mungkin tim nasional Belanda kelas usia atau apa gitu ya. Jadi ini akan mempermudah untuk asimilasi dan pengenalan para pemain, terutama yang saat ini belum masuk radar, yaitu Jens Raven. Meskipun memang Jens Raven nanti akan membela di Piala Asia U20, kita nggak tahu apakah mumpuni untuk masuk atau enggak, tapi yang pasti dia akan radar dari Patrick Kluivert dalam menghimpun pemain nanti akan lebih kencang ke arah Jens Raven salah satunya, karena itu tadi ya, dia dari dulu itu sangat senang dengan tipikal the real number 9. Ya, kita punya memang sebenarnya Rabanan Sananta, tapi dalam beberapa kesempatan baik di Persis Solo pun dia tidak terlalu perform. Ya, tapi secara postur sebenarnya memenuhi Jens Raven dan juga Rabanan Sananta. Itu yang gue bilang tadi, Kluivert tipikal pelatih yang memerlukan pemain yang bisa menjadi tembok atau punya badan yang besar ya. Last but not least yang mungkin terjadi dengan kehadiran Patrick Kluivert dan juga hengkangnya ST, yaitu kembalinya Elkan Bagot. Yap, ini yang gue bilang tadi, dalam proses 70 hari ini pasti Patrick Kluivert menerima begitu banyak informasi, memahami situasi terakhir dari tim nasional kita dan kemudian mengambil keputusan. Salah satunya tentunya situasi Elkan Bagot yang jangan lupa bagaimanapun juga dia masih warga negara Indonesia dan punya kemampuan, punya peluang, potensi untuk memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia, terutama nanti saat kita menghadapi Australia di Sydney Football Stadium tanggal 20 Maret nanti. Kita semua tahu kita akan bermain tanpa Justin Hubner yang mengantongi 2 kartu kuning akumulasi saat menghadapi Arab Saudi sehingga tidak bisa tampil. Nah, CB kiri yang paling natural yaitu Elkan Bagot sebenarnya, tapi kita tahu ya ada isu antara
Elkan Bagot dan ST, bahkan juga dengan federasi katanya ya, sehingga namanya di freeze atau dibekukan. Nah, kita nggak tahu apakah dengan kehadiran Patrick Kluivert situasi ini bisa lebih mencair dan Elkan Bagot bisa kembali membela tim nasional kita dan membantu untuk mewujudkan mimpi kita melihat tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, dan yang terakhir, seperti yang gue sampaikan berkali-kali, bahwa komunikasi atau filosofi antara Patrick Kluivert yang tentunya punya mindset Belanda dan juga para pemain diaspora yang besar dan dididik di Belanda ini juga menjadi salah satu faktor yang mudah-mudahan membantu ruang ganti itu lebih kondusif dan di atas lapangan lebih mudah dalam memahami taktik. Yang pasti sekali lagi berkali-kali gue mengatakan mudah-mudahan semuanya ini happy ending, mudah-mudahan kita bisa lolos ke Piala Dunia melalui drama-drama, gontok-gontokan sedikit, tapi akhirnya kita bisa tertawa bersama, mudah-mudahan ya. Oke teman-teman, itu aja sedikit update dari gue, mudah-mudahan itu juga memberikan tambahan informasi buat kita semua, mudah-mudahan juga ini membuat situasi lebih baik. Yang pasti kita semua gak sabar untuk menunggu tanggal 20 Maret yang rasanya lama sekali ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kita jumpa lagi di video-video gue yang berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.